kelompok 4 dengan anggota kami, yaitu diantaranya Pak Amsal Pardamaian, Bu Evita Fitri, lalu saya sendiri, Sisfer Hikmawan. Kali ini saya mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang project post-fake job analysis using machine learning methods. Presentasi kelihatan ya? Mohon Belum. izin bertanya. Oh, belum ya? Belum. Masih halaman Google. Beberapa metode mesin untuk klasifikasi yang lain. Nah, Flores tertinggi sekitar antara 95% sampai 97%, sekian. Lalu setelah itu kita mendapat dataset yaitu dari website Kaggle untuk dataset untuk job posting or not or realnya, lalu kita download, hasilnya ada sekitar 18 ribuan job description dan ada terdiri dari 800 yang fake atau palsu. Di sini ada 18 feature dan ada 17.880 instan atau baris. Nah, di sini kita akan melakukan clean dataset sesuai dari beberapa literasi dan kita juga mencari ada beberapa feature yang berkaitan. Di sini kita melakukan beberapa tindakan, yaitu untuk meng-clean datasetnya ada drop useless table atau menghapus beberapa baris yang tidak digunakan, lalu ada baris yang hilang, ada kolom yang hilang gitu atau kosong, nah kita hapus dan duplikat dihapus, drop duplicate. Nah, di sini ada useless table process. Di sini kita menghapus salary range, job ID, departemen, dan benefits. Kita hapus kolomnya atau feature-nya untuk menghilangkan yang tidak berguna. Lalu di sini ada dataset yang hilang nilainya 0 atau 0 gitu. Nah, setelah ini hasilnya jadi 12.000, ada 12.500 dan feature-nya ada 14. Nah, di duplicate kita hapus juga yang duplicate, hasilnya menjadi segini 12.264. Nah, setelah itu hasilnya dari ketiga proses ini dihasilkan dataset yang sudah bersih. Lalu setelah itu kita menggabungkan feature description, requirement, company profile dijadikan satu ke dalam kolom description. Menggabungkan beberapa kolom dijadikan satu untuk mempengaruhi, karena jika disatukan kita melihat ada di beberapa literasi itu lebih optimal. Lalu di sini karena sudah digabungkan, maka dihapus kolom company profile dan requirement. Nah, setelah itu hasilnya adalah seperti ini. Ini maksudnya di baris ya, nih dari title sampai di sini ke kanan gitu bacanya. Maksudnya dipotong biar kelihatan semua. Lalu membagi kolom location pada dataset untuk mengubah menjadi nama negara. Ini ada fitur aja yang menambahkan biar lebih mudah untuk memfilter untuk penggunaan database aja sih, nggak mempengaruhi optimalisasi. Country code sama location itu kita pisah dari country code menjadi terus sama city, jadi ada dua kolom jadinya dari location ini. Di sini ada country code-nya, lalu Houston city-nya. Nah, setelah itu dengan fitur by country dia jadi muncul negaranya. US Houston-nya langsung keluar country name-nya dan sebagainya. Lalu di sini ada dataset setelah di cleansing dan lakukan proses yang by country tadi, hasilnya instance-nya jadi 11.272 dengan feature-nya sebanyak 13. Nah, di sini dengan workload ya, yang kata-kata yang paling banyak muncul
untuk yang pekerjaan yang asli. Yang asli ini kata-katanya yang sering muncul, yang semakin besar yang makin sering muncul. Dan ini yang pekerjaan palsu, ada perbedaan ya antara yang asli dan palsu. Lalu divisualisasi tokenisasinya, kata umum yang digunakan dalam postingan pekerjaan palsu. Di sini terlihat beberapa di awal kata memang banyak pekerjaan work, pasti banyak, terus lalu ke belakangnya mulai ada perbedaan dengan ya kata yang digunakan paling umum digunakan oleh yang asli. Setelah lihat ada ini, lalu ini kita proses untuk text miningnya juga. Di sini ada prosesnya, ini kan udah umum lah ya. Lalu setelah itu kita lakukan metode machine learning yang digunakan pada proyek ini, yaitu adalah logistic regression, KNN, SVM, support vector machine, random forest, lalu MLP classifier dengan solver LB, FGS, dan ADAM. Datasetnya di split dengan testing 10%, training 90%. Di sini dihasilkan logistic regression model menggunakan dengan hasilnya, yaitu di sini skor tertingginya setelah melakukan parameter yang dipilih dari 0,00001 ini sampai 1000, dihasilkan nilai C yang terbaik, yaitu C sama dengan 0,1 dengan penalti L1 terbaik. Hasilnya skornya adalah 0,97 sekian. Lalu KNN dengan nilai N-nya antara 2, 4, 6 sampai 22, merujuk pada hasilnya nilai terbaiknya adalah 2 dengan nilai terbaik, dengan skor akurasi terbaiknya adalah 0,979 sekian. Nah, SVM support vector machine menggunakan kernel linear RDF. Di sini skor terbaiknya 0,9788 sekian. Lalu random forest dengan N estimator range-nya 1, 2, 4 dan sampai 200. Di sini nilai N estimator terbaiknya adalah 100 dengan nilai terbaiknya dengan skor akurasi terbaiknya 0,980 sekian. Lalu di MLP classifier di sini ada menggunakan hidden layers-nya ada 100, ada 50, ada 30. Di sini menggunakan 3 layer pertama 100, yang kedua 50, dan yang ketiga 30. Hasilnya 0,9805. Lalu yang solver yang LBFGS hasilnya 0,9805. Perbedaannya sangat sedikit, tapi kita tampilin aja. Terus di sini hasil komparasinya ya, jadi dari nilai akurasi, ini akurasi skornya, lalu di sini ada F1 score, terus ada precision score, sama recall score, dan yang ini maaf lebih kekecilan, mungkin tadinya saya kurang besar, ini harusnya di satu slide, cuman ya nggak apa-apa ya. Terus di sini ada ROC, AUC, score. Nah, di sini inti dari kesimpulannya adalah diantaranya kami menyimpulkan random forest memiliki nilai akurasi yang paling tinggi. Terus yang selanjutnya yang kita dapatkan itu bahwa fitur-fitur yang terbaik yang sudah kita pilih tadi, yang sesuai dengan metode yang dari yaitu dengan menggabungkan beberapa fitur menjadi satu dan menghapus beberapa kolom yang tidak dipakai ya. Jadi itu beberapa hasil dari proyek yang kami dapatkan. Mungkin untuk presentasinya sudah sampai di sini gitu. Jika ada teman yang ingin bertanya, bisa silakan ditanyakan. Boleh Pak. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih. Oke, ya, kelompok 1, 2, banyak. Saya ingin bertanya, kedengaran nggak suara saya?
Ya, dengeran. Gimana? Oke. Ini kan pakai algoritma sampai 5 ya, kalau tadi. Hah? Itu yang mendasari pakai apa komparasi sampai sebanyak itu apa? Terus dari kelima algoritma yang digunakan itu di algoritma mana yang kendalanya paling banyak? Yang apanya yang paling banyak? Yang apa kayak kendala terbanyak tuh di algoritma yang mana? Kalau tadi kan pertanyaan pertama tuh apa? Yang Sorry, lupa mendasari yang pertama. menggunakan iya yang mendasari menggunakan algoritma itu. Ya tadi kan awalnya kita ya udah jawab dulu Pak. Ya deh, ya pokoknya ini kan tadinya ada beberapa metode gitu kan, terus dan dari beberapa metode ini sebenarnya ada beberapa literatur lain tentang apa tuh, tapi bukan tentang fake job gitu, tapi tentang fake news gitu. Nah, di situ ada beberapa metode juga kita pakai juga gitu, kayak SPM sama MLP. Terus kalau masalah banyaknya itu kan kita pakai Python gitu, jadi yang paling berat sih di Random Forest sih, cuman mungkin ada tambahan juga mungkin dari Amsal atau gitu, dari untuk menjawab. Mau nambahin mungkin ini nggak tahu salah apa enggaknya, tapi untuk kalau misalnya pertanyaan kenapa, kalau nggak salah tadi Kak Sri itu nanyanya kenapa menggunakan banyak model ya, intinya ya? Iya benar. Ya, inti awalnya kan kenapa menggunakan banyak model gitu. Nah sebenarnya dari uji coba ini kita kan juga nyari paper dulu kan, nyari referensi dulu. Ternyata dari beberapa referensi, ada satu paper yang memang menggunakan banyak model juga untuk menentukan mana sih yang paling menentukan fake job ini gitu kan. Jadi kita pada paper yang tadi kita tampilin ada 3 paper, walaupun yang itu lebih ke fake news ya, maksudnya datasetnya beda, cuman untuk memprediksi apakah benar nggak sih kalau itu asli atau palsu gitu kan. Nah makanya kita menggunakan beberapa model tersebut gitu, dan kita juga kan untuk tugasnya sendiri kan untuk mengembangkan model klasifikasi apa aja sih yang terbaik untuk memprediksi fake job tersebut kan. Makanya kita nggak nyoba untuk bukan cuma hanya 1 atau 2 model yang kita coba, tapi beberapa model yang hasil akhirnya ternyata akurasi Random Forest memang lebih baik, bukan lebih baik, lebih tinggi akurasinya dibanding model yang lainnya. Dan dari paper yang sebelumnya juga ternyata Random Forest juga menghasilkan akurasi terbaik gitu sih, gitu. Ada juga sebenarnya model lain, cuma kalau untuk yang paper yang fake news itu ada KNN sama SVM kalau nggak salah. Cuma itu di Random Forest itu gitu. Jadi untuk modelnya kita mengacu ke penelitian sebelumnya sama mencoba kita menggali gimana sih hasil-hasil dari model lain gitu kan. Kalau nyoba lebih banyak mungkin lebih maksudnya lebih ternyata dari 5 model ini ternyata akurasi yang terbaik itu yang ini gitu. Itu sih. Terima kasih. Ya, ada lagi. Oke, udah ya. Oke, ada pertanyaan lain? Saya mau nanya. Oke. Siapa tadi nih suaranya? Saifur Rahman. Oh, Bang Ipur, ya. Gimana? Saya mau nanya ini sih, yang tadi kan ada beberapa tabel di drop. Sebelum di drop itu ada perhitungan dicoba diuji, apa karena merasa nggak berguna aja atau gimana gitu, pertimbangannya kenapa kenapa 4? Iya, ada beberapa yang kita coba tetap ada, lalu dicoba hasilnya terus nggak signifikan gitu. Terus kita hilangkan biar mempercepat aja sih. Udah dicoba sih sebelumnya. Cuman nggak ditampilkan di slide.
Pak Ibu. Sudah, masih ada pertanyaan lain? Ya, nggak ada. Coba ditunjukin ke saya source code-nya. Baik Pak. Nggak kelihatan ya Pak ya? Belum. Oke, tunggu Pak. Ya, ini Pak, hasil apa yang source code-nya Pak? Di sini proses masukin datanya dari CSV. Belum kelihatan. Oh, belum? Udah. Iya Pak, ini hasil, ini source code-nya Pak. Bisa turun ke bawah. Jadi pengurangannya jadi 14 feature, terus Jangan terlalu cepat. jadi 13. Oke, sorry Pak. Oke. Turun. Turun lagi. Jangan terlalu cepat. Turun. Terus. Turun ke bawah. Bentar, berhenti. Oke, Iya Pak, gimana Pak? turun ke bawah. Berhenti. Oke, turun. Turun ke bawah. Saya cuma ngeliat aja gimana kalian bikinnya. Turun ke bawah, turun lagi. Oke. Berhenti. Naik ke atas. Naik ke atas. Jangan terlalu cepat, turunnya pelan-pelan aja. Saya mau lihat per barisnya. Oke Pak. Nah. Oke. Jangan diturunin dulu. Saya masih mau lihat. Oke Pak. Oke, turun sekarang. Ke bawah. Berhenti. Oke. Jadi apa features yang kalian pakai di sini untuk machine learning-nya? Fiturnya
Maksudnya features kolom kan apa ya? Saya nggak tahu. Yang kalian kerjakan apa? Saya sudah lihat, saya Ya mau ini nanya Pak. kalian ngerti apa? Oke, ini hasil yang terakhirnya yang Jadi features yang kalian pakai apa di sini? ini Pak. Titel Telecomputing Company. Sorry. Iya, tapi ini bukan final features-nya. Ini kolom yang kalian. Iya. Kan setelah itu kan bikin kalian proses lagi kayaknya. Kalian proses mencari apanya itu? Proses mencari yang gimana sih Pak, maksudnya? Ya nggak tahu saya ngeliat coding kalian kok, saya nanya sekarang. Kan setelah kalian dapat kolomnya, kalian bersihkan, kan kalian lakukan sesuatu itu lagi. Apa itu yang kalian lakukan? Kan jadi setelah kan gini Pak ya. Jadi dari di clean dulu kan, setelah di clean dipisahkan mana yang fake, mana tadi. Iya, tapi itu kan baru kolomnya. Setelah itu kalian ambil features-nya. Yang saya tanya features yang kalian pakai itu apa? Saya hanya ngeliat coding kalian barusan. Yang kalian kerjakan itu ngambil features apa? Feature kalau labelnya kan saya masih belum paham. Maksudnya kan gini Pak ya, kan kalau gimana Fit? Features-nya yang setelah after cleansing itu yang ada 13, tadinya kan ada berapa? 18 ya awalnya. Ada 18 features, terus setelah ada drop duplicate, terus drop user stable sama beberapa cleansing dataset tadi, hasilnya jadi 13 dataset yang digunakan, dataset 13 feature yang digunakan maksudnya. Yang terdiri dari tadi title, description, sampai country name tadi. Coding. Jangan pindah dulu. Jangan dipindah dulu. Ini kan udah bersih kolomnya, turunlah ke bawah, turunlah. Iya. Dia ngambil si value penalty kan DF, mana yang DF ya? Karena kalau kalian nggak ekstrak sesuatu, kalian nggak bisa ngeran MLP itu. Kalau kolom kayak tabel kalian itu langsung kalian masukkan misalnya lah ke MLP atau ke SVM. Itu nggak bisa jalan langsung, jadi kalian harus lakukan sesuatu dulu, baru bisa masuk ke classifier-nya. Itu yang saya tanya. Kalian pakai kolom kan jadi 13 atau 14 lah itu. Nah. Kan sebagian kolom itu kan masih teks. Oke, iya Pak, audit ini ya di vektor. Teks kan? Teks kan nggak bisa masuk ke MLP atau SVM. Kalau teksnya toh langsung kalian masukkan kolom teks itu. Iya, dia nggak bisa. Nah, itu yang saya tanya. Jadi kalian bikin apa? Di sini, bentar Pak, saya lagi nyari skripnya. Kan ada word to fact ya Pak ya? Sebentar. Saya nggak tahu, jangan tanya saya, kalian yang ngerjain, saya nggak tahu. Saya mau tanya, jangan kalian ragu sama yang kalian kerjakan sendiri. Kan awalnya saya coba datanya setelah di clean kan di stop word dari bahasa Inggrisnya, terus habis itu di tokenisasi, di
Ya, udah beres itu, udah beres, tinggal udah bersih kan. Sekarang berarti kalian punya matriks yang berdimensi 12.000 kali 14 atau 13, saya nggak tahu lah itu. Yang kalian bagi 90% jadi data training, 10% jadi data testing. Iya, Pak. Nah, tentu pertanyaannya sekarang adalah features tersebut yang langsung kalian dapat dalam bentuk kolom tadi kan nggak bisa masuk beberapa classifier, nggak dapat itu, nggak bisa masuk. Kemungkinan kan kalian ngopini dari orang, jadi dia mungkin melakukan sesuatu. Yang saya mau tahu adalah kalian ngerti nggak yang dilakukan orang itu, kalian benar pahami. Itu aja, saya pengen itu tahu itu seberapa paham kalian sama yang kalian kerjakan. Jadi ini pertanyaan yang seharusnya langsung bisa dijawab. Oh, kami pakai ini, Pak. Karena beda-beda saya lihat per classifier. Di logistic regression kayaknya beda. Di KNN beda. Saya belum lihat ke MLP kan tadi. Dan kemungkinan besar di MLP juga pasti beda. Iya, Pak. Di logistic regression itu kan kelihatan langsung itu pakai apa kalian. Ya, itu kok. Yang lain 74 itu. Yang nomor 74 itu. Iya, Pak. Itu untuk logistic regression itu. Ya kan makanya kalian nggak ngerti kan yang kalian kerjakan sendiri itu. Itu kan dia nge-extract itu. Nge-extract TF-nya itu dari datanya. Itu untuk logistic regression. Iya, Pak. Pakai TF-nya. Kok yang kalian kerjakan itu yang saya cuma baca yang kalian kerjakan, jadi saya juga nggak tahu apa yang kalian kerjakan. Takutnya aja kalian copy punya orang, saya nggak tahu nih kalian jalankan atau enggak. Ini Pak, bareng-bareng kan ada Pak Amsal juga. Mungkin beliau lagi. Memang kan kerjaan bareng, maksudnya kan semua orang harus tahu apa yang dikerjakan semuanya. Nah, itu kan logistic regression pakai TF itu. Iya, TF. Terus pakai KNN kayaknya yang bukan, itu beda lagi KNN, saya lihat itu soalnya. Iya. Kan kalau apa ya, kalau logistic regression misalkan dari kata ini pengulangannya ada berapa gitu kan Pak ya, maksudnya. Terus habis itu baru dihitung jadi nilai gitu kan, dari misalkan dia di fake itu nilai kata-kata itu kan dipakai metode apa tuh yang word vector itu kan. Terus dan di sini kan kalian nggak pakai word vector, nggak ada word vector di logistic regression. Oh gitu. Di mana word vectornya? Oh, itu mah di KNN ya? Bukan juga KNN. Terus sebentar Pak ya. Saya cuma lihat ini logistic. Oh, kalian pakai ini di logistic regression. Oh. Terus saya belum lihat semua kan, saya baru lihat yang 2 tadi KNN. Ya udahlah. Sepertinya kalau kalian punya orang, kemungkinan besar ya, ini kemungkinan besar karena agak susah kalau saya melihat coding kalian nggak langsung. Kemungkinan besar dia tadi pakai word vector di MLP, mungkin saya karena belum lihat codingnya. Yang menjadi masalah di sini adalah bukan masalah sebenarnya. Kalau kita mereview pekerjaan yang begini, kita akan bilang bias hasilnya terhadap sesuatu classifier, karena kita nggak membandingkan sesuatu yang sama persis sebenarnya.
Karena features yang kalian pakai beda-beda di setiap classifier. Sepertinya. Akibatnya, ini bukan masalah mana classifier terbaiknya jadinya yang nggak bisa, saya nggak bisa bilang misalnya tadi kalau kalian bilang random forest yang terbaik ya, walaupun saya nggak sepakat random forest yang terbaik karena MLP lebih bagus sedikit ya. Jadi maksudnya gini Pak ya, tadi yang maksud Bapak itu kan, Gini, maksud iya saya Pak, gini. gimana? Karena kalian pakai features yang berbeda-beda, ini lebih karena efek Iya. features. Bisa jadi saya bilang ini kan karena efek featuresnya, bukan karena classifiernya. Ya lebih bagus. Iya sih Pak. Karena Iya Pak. karena pakainya beda-beda informasi yang masuk ke classifiernya. Dan itu mempengaruhi banget sebuah classifier. Oh, Karena iya di sih. KNN kalian pakai hanya word-nya aja sebagai features-nya. Dia cari similarity-nya kelihatannya. Jadi tentu tidak fair komparasinya. Jadi analisanya tidak fair buat saya. Kalau saya menilai dari aspek saintifiknya, Kalau itu yang pertama. mungkin Ini saran sebenarnya. Iya Pak. Yang kedua, Baik Pak. ya, kalian harus paham lah yang kalian kerjakan. Jangan kalian kayak tadi. Kalian nggak tahu bahkan features-nya apa. Iya, kalian kayaknya itu nggak ditransfer, dia langsung hanya kedekatan kata terdekat aja itu. Kayaknya. Iya sih Pak. Iya sih, bukan iya sih. Makanya kalian harus paham yang kalian kerjakan. Nah, ini penting. Jadi saya menghargai kalian ngerjain banyak, tapi yang banyak jadi kurang bermakna karena kita nggak bisa membandingin apel sama jeruk. Dan kita bilang jeruk lebih asam gitu dari apel. Padahal kita coba jeruknya jeruk yang memang jeruk asam kita pilihnya gitu. Jadi nggak fair perbandingannya. Saran saya mending bisa makan features-nya semua. Jadi berarti ada yang, iya maksudnya berarti harus di itu samain saran dulu Pak saya. ya. Baik Pak. Yang pertama. Yang kedua, kalian kan saya lihat pakai grid search ini. Ke semua parameter yang kalian uji. Nggak masalah sih grid search untuk cari langsung mana yang paling baik. Tapi kadang kalau kita bicara riset, kita pengen tahu perubahan suatu parameter terhadap performanya seperti apa. Jadi misalnya ketika kalian variasikan C-nya di KNE, di SVM sama gamanya, saya akan lebih menarik buat pembaca, terutama orang di data mining, itu melihat apa sih pengaruh perubahan suatu parameter terhadap performance-nya, sehingga kita bisa menganalisanya dengan lebih baik daripada sekarang. Kalian kan pakai grid search kan hanya akan menghasilkan yang terbaik aja dari semua kombinasi itu. Yang best score itu ya? Hah? Ya, yang hanya diambilkan memang yang terbaik doang gitu kan. Ya kan Jadi riset seperti itu kan. Nggak salah, cuman nggak bisa dipakai untuk menganalisis. Kalau saya misalnya yang kalian laporkan kan ke saya, yang terbaik ini kan. Masalahnya adalah, iya Pak. Kalau saya tanya kok bisa itu yang terbaik, kenapa sih? Apa sih efeknya mengubah nilai C misalnya, mengubah nilai K di KNN atau mengubah kernelnya di SVM terhadap performance-nya? Terutama kalian banyak mencoba di logical regression kan, kalian mengubah nilai C-nya sama nilai penaltinya. Nah, pertanyaannya tentu, emang kenapa sih 0,1 yang paling bagus? Karena dinilai akurasi gitu Pak ya. Kalian akan bilang, iya karena itu yang paling bagus Pak. Nggak cukup untuk di sini. Maksudnya, apa sih yang terjadi ketika 0,1? Apa yang terjadi ketika 0,2 kalian setting 0,01 terus 1? C itu mempengaruhi apa sebenarnya?
Mempengaruhi apa C-nya? Nah, itu kurang sih Pak, kita belum tahu terlalu sedalam itu sih Pak. Ya kita kurang terlalu dalam sih Pak memahaminya sih Pak. Ya didalamin, Pak. Iya Pak. Baik Pak. Jadi itu. Terus apa itu L1, L2? Apa sih bedanya L1 dan L2? Ya kan? Kalian logistic regression pakai penalty option L1 dan L2. L1 adalah lasso, L2 adalah reach. Apa itu? Kita Apa itu kurang lasso paham dan sih Pak, makanya reach? kemarin mengoptimasinya masih berpikirnya jika dirubah nilainya gitu aja sih Pak. Mungkin emang di situ Iya. salahnya sih. Nggak salah, cuman kurang dalam. Iya Pak, baik Pak. Terus apa itu yang LBFGS itu apa itu? Harus yang mana Pak? Yang MLP, LBFGS. Nah, ini kemarin kebetulan Mas Sal, sebentar Pak. Sal. Ya itulah, maksudnya ketika kalian bikin berarti harus tahu apa itu dan kalian harus jelaskan di laporan. Terus ada apa? Ya baik Pak, nanti mungkin saya bakal lebih detail lagi Pak di setiap skripnya, mungkin kalau untuk perbaikannya jika berkenan gitu Pak, nanti kita Ya nggak usah dipresentasikan kan laporannya. Gini, laporannya harus dalam bentuk yang ketika orang baca, dia bisa ulang eksperimennya sehingga hasilnya bisa diperoleh hasil yang sama. Itu intinya. Jadi membuat laporannya harus membuat laporan yang supaya kalau orang baca, dia bisa ulangi ulang lagi gitu Pak ya. eksperimen yang sama. Jadi harus jelas. Itu ngapain aja. Terus di MLP juga yang penting kalian berapa batch size-nya. Saya catat ya Pak ya. Ya Untuk terserah mau perbaikan. dicatat mau diapain. Apa Pak? Batch size-nya Apa berapa Pak tadi yang Pak? kalian pakai? Maaf. Ukuran batch-nya Iya Pak. berapa yang kalian pakai? 150-30. Hah? Berapa? Berapa? Gak kedengaran tadi. Kan kalian sini batch size-nya auto. Apa artinya auto? Auto. Ini maksudnya aktivasinya relu. Dia pakai relu di semua kah? Atau gimana nih? Udah, itu dilengkapi lah. Oke, sekarang saya ke materi lah ya. Kemarin kan saya mintanya 3 sebenarnya. Itu soal coding udah. Jadi kalian yang penting kalian bisa membuat laporannya supaya orang bisa ngulang. Yang kemarin kan yang saya minta kembangkan sistem klasifikasi untuk memprediksi fake atau real. Terus analisa features. Lalu kembangkan sistem pengelompokan. Yang ketiga belum berarti ya? Sebentar Pak.
yang pengelompokan. Ya, pengelompokan kemiripan antara satu job dengan yang lain. Ada. Saya kira itu pengelompokan kemiripan itu tadi Pak yang description itu yang digabungkan jadi. Enggak, Oh, bukan ya Pak ya? bukan. Jadi misalnya bidang ini ya bisa pakai features job description untuk mencari kemiripannya, tapi ini lebih ke arah unsupervised clustering. Oh, Jadi clustering. dari misalnya dari Yang kita job buat description-nya kita bisa mengelompokkan misalnya ini adalah bisa jadi kemungkinan kelompoknya itu terbentuk berdasarkan misalnya, tapi ini sesuatu yang terbentuk otomatis bukan yang kalian bikin sendiri. Jadi ya. berdasarkan dia melihat job description-nya dia tahu misalnya oh ini dekat dengan kelompok ini yang kemungkinan setelah dilihat-lihat kelompoknya itu oh mungkin oh ini kemiripannya berdasarkan misalnya bidangnya misalnya. Saya nggak tahu pengelompokannya bisa kemana aja, itu yang menjadi salah satu tantangan kalau Iya, kita Pak. pakai teknologi clustering. Iya Pak, berarti kesalahan di kita mungkin belum ada ya atau ada? Udah ada yang ngerjain belum Fit? Belum, untuk yang itu belum. Jadi ini clustering sebenarnya maksud Belum saya. sih Pak. Iya Pak, mohon maaf ya berarti kan apa mesti diberikan itu Pak kesempatan buat melengkapi clustering Pak? Ya kok ya dikerjakan di laporannya lah saya lihat nanti. Baik Pak, nanti kita tambahin nomor yang itu. Mohon maaf ya Pak ya. Oke, jadi berdasarkan pengamatan kalian kan kalian tadi bisa membuat ranking mana kata-kata yang dianggap mayoritas di kelas asli dan dominan di kelas palsu. Tapi kan kalau di itu kan sebenarnya banyak kata yang mirip itu, terutama kata-kata yang strukturnya gitu Pak ya. banyak. Jadi mungkin Ya, 5 pertama itu kan 5-6 pertama itu mungkin mirip-mirip kan sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya bagaimana? Tapi ini Pak, pengelompokan itu hanya job yang asli atau di seluruhnya aja digabung gitu Pak untuk mengklasifikasi, mengklasterisasi Pak? Ya nggak tahu saya. Pokoknya setahu saya cluster itu adalah unsupervised learning. Iya kan tinggal dihilangin labelnya gitu kan maksudnya Pak. Terus nanti kita klasterisasi menggunakan machine learning nih. Terus tapi seluruhnya ya Pak ya. Tetap seluruhnya yang mau yang real atau yang fake atau dipisahkan dulu yang fake-nya gitu Pak. Gini. Atau terserah gitu Pak. Saya nggak bisa kasih tahu jawabannya karena sebenarnya itu tergantung kalian mau bikin aplikasi yang seperti apa misalnya. Karena penerapan clustering ini dengan asumsi bahwa kita belum tahu datanya ini labelnya apa. Kita nggak pernah tahu targetnya apa. Tapi kita mencoba bisa nggak data ini tanpa tahu labelnya itu. Kita nggak pernah tahu sebenarnya ini dipakai untuk apa, tujuannya jadi apa. Kita terapkan sesuatu, bisa nggak terbentuk kelompok yang mungkin ada artinya. Yang memunculkan insight baru gitu. Iya. Karena ini sebenarnya intinya yang lebih penting sebenarnya di business intelligence. Kalau misalnya kita punya customer, ya intinya misalnya kita punya data customer, kita belum tahu sebenarnya customer ini penting atau enggak sebenarnya. Tapi ya kita olah aja semua data customer. Nanti kita pokoknya ya intinya saya pengen ini jadi 2 kelompok atau 3 kelompok. Lalu setelah terbentuk kelompoknya kalian amati. Apakah pengelompokan ini menjadi kayak bisa membedakan, apakah jangan-jangan clustering bisa seakan-akan membedakan tahu ini data yang saling berdekatan ini adalah data-data yang memang fake, memang apakah bisa dipakai, apakah cukup akurat mengelompokkan di clustering, ternyata juga bisa dipakai untuk mengidentifikasi bahwa sesuatu itu ternyata fake atau enggak. Misalnya kalian asumsinya misalnya nih, asumsi dasar, mungkin clustering bisa mengelompokkan data ini palsu atau enggak palsu tanpa dia pernah tahu itu palsu atau enggak.
hanya sekedar melihat datanya, dikelompokkan dengan clustering atau k-means misalnya, tapi kita bilang aja hanya 2. Terbentuk nggak memang cluster yang memang bisa membedakan antara palsu atau enggak? Kan menarik kalau bisa begitu. Itu yang pertama. Iya sih Pak, iya. Jadi cluster ini bisa kemana aja, terserah kita. Atau misalnya, bisa nggak clustering ini ternyata membedakan bidang kerjanya? Karena misalnya orang-orang di engineering, terminologi pekerjaannya mungkin akan mirip-mirip, terus orang-orang di computer science mungkin terminologi pekerja deskripsinya kan pasti akan ada yang mirip, misalnya kan akan ada kata-kata programming, menguasai bahasa-bahasa pemrograman dan seperti itu. Orang-orang di sipil mungkin berbeda lagi, ada job description yang mungkin membuat mereka saling mirip satu sama lain. Jadi kalau kita pakai clustering misalnya, oh ini saya lihat kan ada misalnya ada 5 misalnya bidang pekerjaannya. Kalau kita tentukan langsung K-nya sama dengan 5, terbentuk nggak? Bisa nggak terbentuk kata-kata yang kelompok-kelompok yang ternyata memang satu kelompok itu kayak orang yang job description yang ternyata job posting yang ternyata mirip-mirip bidang pekerjaannya. Jadi ketika nanti suatu saat ada orang memposting job description, kita bisa langsung mengcluster dia ke bidang apa secara otomatis, kan begitu. Itu bisa 2. Jadi itu baru 2 di antara sekian banyak kemungkinan yang bisa dilakukan. Didapatkan. Ada juga yang pakai clustering untuk features learning, features extraction. Jadi mengelompokannya berdasarkan features-nya. Jadi saya nggak tahu, kalian mau terserah kalian mau kemana. Salah satu saja cukup, nggak usah semua. Tapi intinya sebuah data itu bisa kita cari insight knowledge-nya tanpa harus tahu labelnya, dan itu bisa berguna untuk hal lain. Itu doang tujuannya. Jadi kalau kalian bisa juga kerjakan sampai ke sana, ya bagus. Baik Pak. Oke, itu Baik Pak. tadi ke sana. Cuman paling catatan saya adalah kalau bisa, ketika kalian menerapkan, kalau memang terlalu berat, misalnya ke MLP-nya, saya nggak bilang, karena MLP agak berbeda yang dia perlu fiturnya. Sebenarnya TF-IDF juga bisa ke MLP, tapi mungkin nggak terlalu bagus. Mungkin, saya nggak tahu sih, belum pernah nyoba. Tapi kalau menurut saya 1, 2, 3, 4 itu bisa pakai MLP, bisa pakai misalnya TF-IDF semua. Jadi ada baiknya semua features yang diuji itu sama. Paling itu catatan yang penting supaya bisa dibedakan. Kecuali memang kalian mau mengevaluasi features. Jadi misalnya kalian pakai aja satu logistic regression, tapi kalian pakai Word-nya, terus pakai TF-IDF-nya, terus pakai word vector-nya. Lalu kalian, karena kalau kombinasinya features dan classifier terlalu banyak untuk dikerjakan, mungkin kalian nggak akan sempat. Jadi saran saya sih pilih satu arah, tapi ada yang sama features-nya kah atau classifier-nya, supaya bisa dilihat. Karena pertanyaan kedua itu sebenarnya lebih hubungannya ke sana, analisa features yang lebih berpengaruh terhadap postingannya Word, postingannya real, atau maksud saya lebih ke sananya. Memang sih bisa juga ke arah feature selection seperti yang kalian gabungkan job description dan 3 kolom jadi 1 kolom, itu juga boleh, tapi kan itu udah yang dikerjakan orang sebenarnya. Jadi kalian cuma mengulang yang sudah dibuat, itu juga nggak masalah sih. Jadi mungkin saran saya sih gitu untuk laporannya. Jadi lebih ke pilih aja satu features yang sama, tapi satu features yang sama dipakai di semua classifier. Jangan features yang beda-beda, karena jadi nggak fair komparasinya. Siap Pak, siap. Baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Nanti saya perbaiki Pak, nanti kami perbaiki. Oke, itu aja mungkin dari kelompok 4, berikutnya kelompok 1.
Kayaknya apa yang di kepala saya, jadi randomnya begitu, yang angka yang muncul di kepala saya jadi kelompok berikutnya, kelompok 1 berikutnya. Jadi yang nanya kelompok 56. Mungkin hanya 2 kelompok 1 minggu ini kali ya. Jadi sisanya minggu depan dan minggu depannya lagi. Oke, kelompok 1 berikutnya. Baik Pak, sebentar Pak, ini kayaknya perlu quit dulu Pak untuk share Pak. Oke. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Wison, Saifur Rahman, dan Azhar, akan coba mempresentasikan hasil percobaan kami terkait dengan data analytics pada Netflix movie dan TV show. Untuk konten yang akan disampaikan, yang pertama itu adalah tujuan, selanjutnya metode yang akan disampaikan, setelahnya adalah dataset yang digunakan, berikutnya adalah preprocessing yang kami lakukan, yang terakhir adalah hasil implementasi. Untuk tujuan dari percobaan kali ini ada 2. Yang pertama itu melihat kemiripan antar film, dan yang kedua adalah melihat insight yang dapat diambil dari aktor dari masing-masing movie atau TV show yang ada di dataset. Untuk metode yang kita gunakan adalah content-based similarity untuk melihat kemiripan dari movie-movie atau TV show yang ada di dataset. Yang dari beberapa literatur yang dicari, terdapat beberapa konsep yang dipakai untuk melakukan mencari similarity dari movie. Ada yang menggabungkan antara description dengan deskripsi genre dan director, ada yang deskripsi saja, ada yang deskripsi dengan director. Untuk yang berikutnya, yang kita lihat di antar movie-nya itu adalah teks antara movie satu atau yang lain, kita ambil vektornya, dan kemudian dari 2 movie yang kita ambil kita cari vektornya, kita hitung seberapa besar dari nilai cosinus dari tetanya. Untuk datasetnya sendiri, datasetnya ini merupakan data dari TV show dan film yang ada dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Dan data-data yang dikumpulkan ini diambil dari Netflix Search Engine. Untuk sumbernya kita dapatkan dari kaggle.com. Untuk datasetnya sendiri, total movie dan TV show-nya itu berjumlah 6.234 dengan rincian untuk movie-nya 68% dan TV show-nya 32%.
Dan untuk data missing datanya terdapat jumlah yang cukup besar di director. Jadi di director ini dari 6.000 itu terdapat hampir sepertiga lebih di 31,58% missing value. Dan disinilah yang menurut kami itu jadi suatu dasar yang membuat kami mengambil teks untuk diekstrak fiturnya adalah description-nya saja tanpa ditambahkan director, karena nilai pada directornya dirasa cukup besar. Misal dari 6.000 ternyata sekitar 30% lebih itu adalah missing, sehingga kami mengambil teks yang akan digunakan untuk dihitung vektornya adalah dari fitur description-nya saja. Dari beberapa fitur, ada beberapa kami ambil 3 fitur yang jumlah data yang uniknya cukup besar, yaitu director, genre-nya, dan country. Di mana di director ini ada 3.300 director dari total 6.000 lebih film. Jadi satu director ini rata-rata 1 sampai 2 film atau TV show saja. Untuk kasus pertama, kami menggunakan kecocokan antara director dengan movie-nya, director dengan genre-nya. Kita ambil director ini, genre movie-nya apa, dan kami kesulitan untuk mencari kecenderungan film, genre film dari suatu aktor, karena datanya satu director itu hanya 1 sampai 3 film. Bahkan mungkin kalau saya coba ada beberapa aktor hanya 1 saja atau 2 saja. Jadi menurut kami kurang bisa melihat insight dari directornya jika film yang ada di dataset hanya 1 ataupun 2. Ini salah satu contoh yang kami ambil, yaitu A.R. Murugadoss. Ini director asal India. Kecenderungan film yang kita dapatkan yaitu adalah action, adventure, drama, dan international movie. Dan sudah kami cocokkan juga dari 2 film yang dia buat, dia sutradarai, yaitu Sarkar dan Spider. Ini keduanya adalah action movie yang dirasa kecenderungan dari Murugadoss ini adalah ke action movie. Nah, untuk yang similarity movie, ada beberapa implementasi metode yang kita lakukan. Yang pertama, convectorizer. Di sini kita menggunakan gabungan tokenisasi dan text occurrence, di mana kita menghitung seberapa sering kata itu muncul. Untuk nanti convectorizer ini digunakan untuk fitur extraction yang nantinya akan kita hitung vektornya dan kita lihat seberapa besar jarak cosinus-nya dari kedua teks tersebut, dari kedua vektor tersebut. Nah, selanjutnya kita menggunakan cosin similarity untuk melihat kemiripan dari 2 objek yang kita ukur. Selanjutnya kita cari yang mana yang paling baik dan kita urutkan 10 movie atau film dengan similarity yang cukup mirip. 10 terbaik. Didapatkan beberapa contoh. Yang pertama, kami mengambil Transformer Prime dan didapatkan hasilnya yaitu 10 film atau TV show serupanya. Itu adalah nomor 1-nya Bobby Kennedy for President, Intelligence, Sensaya, dan seterusnya hingga Anjan. Nah, untuk yang kedua, dari Inuyasha the Movie, kita ambil 10 terbaiknya juga yang mirip. Ada Bobby Kennedy for President, Woodstock,
Queen Officer, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, kelompok 5-6. Kelompok 5, kelompok 6. Izin tanya Pak, kelompok 5 Pak. Yuk, silakan. Ya, saya dari kelompok 5 Pak, Kabar Sautomo Pak. Coba sedikit bertanya terkait dengan eksperimen yang dilakukan oleh kelompok 1. Kita belum mungkin perlu informasi nih untuk algoritma yang dipakai tadi kan dengan pendekatan quotient similarity yang mungkin di library Python mungkin ada ya. Hanya saja kita perlu informasi berapa akurasi atau mean square error-nya dari eksperimen yang dilakukan oleh kelompok 1. Kemudian dari atribut tadi kan dijelaskan bahwa untuk atribut director itu ada sepertiga missing value yang jika mungkin dilakukan eksperimen kan ada beberapa hal yang mempengaruhi dari MSE-nya atau mean square error-nya. Bagaimana di eksperimen yang dilakukan oleh kelompok 1? Saya kira itu Pak. Oke, Sedikit yang silakan. saya tanyakan Pak. Terima kasih Pak. Yuk, siapa yang mau jawab? Izin Pak, izin jawab. Gini, mungkin ini kemarin memang jadi PR kami juga untuk melakukan evaluasinya, karena kami jujur saja kami belum menemukan yang pas terkait dengan evaluasinya, karena untuk similarity ini kami belum menentukan evaluasinya seperti apa, karena kelihatan ini mungkin modelnya regresi ya, tapi kami belum menentukan gimana cara mengevaluasinya secara matematis. Tapi kalau kami baru melakukannya dengan cara seperti ini saja. Jadi 10 film ini apakah make sense dikatakan sebagai similar ke Transformer Prime. Jadi PR dari kami memang belum sampai ke evaluasi untuk menghitung si errornya, mean square error dan lain-lainnya. Seperti itu Pak, memang belum kami lakukan sampai tahap sana Pak. Ya maaf Pak, mungkin tambahan yang dikatakan Wilson benar Pak. Jadi kami belum melakukan sampai situ, tapi kami kalau dari kami sendiri kita sebenarnya udah melakukan 2 vektorisasi Pak. Yang pertama menggunakan konvektor sama yang satu lagi menggunakan TF-IDF Pak. Nah untuk hasil prediknya sendiri dia memang memiliki kecenderungan hasil yang berbeda Pak. Nah itu yang jadi PR kami, yang jadi tim kami itu ini untuk melakukan uji performansinya itu seperti apa. Itu belum kita lakukan Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Son, tadi reprocessing-nya gimana Son? Cuma menghapus data yang missing value-nya, ada missing value-nya gimana tadi? Ya, cuman ini aja tadi preprocessing-nya kita karena melihat directornya itu missing value-nya cukup besar,
akhirnya missing value si directornya itu kita tidak ambil untuk melakukan vektorisasi, ngambil nilai vektor dari teksnya. Jadi teks yang kita ambil hanya dari deskripsinya saja, tanpa dari directornya. Soalnya kalau misalnya directornya itu di drop, misalnya yang missing instance yang directornya missing, kita drop semua, itu mungkin datanya akan menjadi tinggal sekitar tidak sampai 70%, nanti jadinya kami ambil aja yang si deskripsinya saja seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan? Kelompok 6? Tadi saya kelompok 6, Pak. Kelompok 6 ya, kelompok 5 ya berarti. Kelompok 5 juga tadi sudah. Oh, ini orang beda tadi nanya. Tadi saya Beda. ngomong kelompok Kelompok 5, Pak. 5 kan? Iya, Pak. Nah. Kelompok Oke. 6. Oh, ini yang kelompok suaranya barusan. Oke. Nggak ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, coba ditunjukin ke saya source code-nya. Sudah terlihat, Pak? Dari atas. Izin Pak, ini ada beberapa code yang belum mutakhir Pak, yang bagian untuk melihat kecenderungan direktornya, karena filenya masih ada di, ternyata pada yang terakhir ada di kantor, tapi ini kalau untuk melihat kecenderungan film similarity-nya sudah Pak, nanti mungkin akan saya update di laporan. Aktor kan belum kalian laporkan kan ya, di sini nggak ada aktor kan, analisa aktornya Oh, kan belum aktor ya? belum Pak, aktor belum Pak. Ya jadi Karena belum selesai kan? kalau yang aktor kami kesulitannya karena case-nya itu satu blok itu banyak aktor Pak. Iya. Nggak apa-apa kan? Siap Pak. Nanti akan di ini Pak. Ya dianggap sebagai satu entity lah, si A satu orang. Jadi misalnya features aktor berarti dimensinya misalnya kalian anggap paling banyak, misalnya siapa yang paling banyak, film apa yang paling banyak, misalnya 100, jadi dia 100 panjangnya, yang kurang dari 100 berarti 0. Siap. Berarti nambah dihitung case-nya itu jadi satu persatu aktor ya Pak? Iya. Siap. Berarti disandingkan dengan listed ini aja ya Pak? Kenapa? Disandingkan dengan genrenya saja ya Pak? Ya kan itu yang mau dilihat insight-nya, apakah aktor itu punya kecenderungan misalnya kayak Tom Cruise, misalnya Tom Cruise kan kecenderungannya mungkin film action, jarang kan paling film dramanya 1-2, jadi mestinya misalnya seorang aktor punya kecenderungan main film apa misalnya. Baik Pak. Misalnya kan ada aktor yang ya komedi kan, ada aktor yang seringan main film komedi, apa memang begitu atau enggak kan, itu yang perlu dicek. Siap. Nah, itu benar atau enggak gitu, bahwa sebenarnya kayak tadi sutradara juga nggak masalah sih kalian lakukan evaluasi misalnya untuk semua sutradara yang lebih dari 1, jadi yang 2 dan 3. Misalnya kecenderungannya berapa persen, misalnya sutradara itu berada di genre yang sama berapa persen, itu insight itu begitu maksudnya, nggak mesti harus dibilang tidak ada insight. Nggak ada istilah tidak ada insight sebenarnya. Jadi ya kalian melihat data itu lalu dilihat distribusinya. Oh ternyata dari 3.000 sekian sutradara misalnya 50%-nya ternyata konsisten, biasanya yang untuk yang 2 atau 3 lah, berarti kan yang 1 kan nggak bisa, misalnya kalian asumsikan kalian mengambil hanya yang 2 atau 3. Misalnya dari 3.000 itu ternyata ada berapa sutradara yang instance datanya 2 atau 3. Dari yang punya 2 atau 3 itu berapa persen yang genre-nya sama, berapa persen yang genre-nya selalu berbeda. Maksudnya begitu insight-nya. Baik, siapa? Jadi ada kelihatan distribusinya. Kita kan ngomong data, nggak ada istilah tidak ada atau 0%, maksudnya semua sutradara yang ada itu nggak ada, semuanya selalu berbeda-beda genre-nya. Ya itu insight-nya, jadi bukan berarti tidak ada.
tidak ada insight-nya, itu insight-nya maksudnya. Jadi misalnya sutradara tidak bisa dijadikan patokan dia, jadi jarang ada sutradara yang misalnya dia hanya film action doang, ya kadang-kadang selalu suka, intinya kan begitu, misalnya begitu yang ditunjukkan karena itu mungkin berguna informasinya. Lalu bisa juga dihubungkan misalnya sutradara yang, saya nggak tahu datanya ini ada rating nggak? Tidak ada Pak, ratingnya tapi ini Pak, TVP. Untuk yang ratingnya bukan rating skor itu sih kayaknya Pak. Oh, nggak ada yang pakai skor ya? Iya, Nggak ada Pak, rating kayak buat umur penikmatnya gitu loh. Bimbingan orang tua. Iya, penikmat acaranya. Oke. Ya gitu maksudnya. Jadi ya berarti dilihat ke misalnya ke genre-nya. Siap. Jadi ya kalian harus lakukan hal yang sama aktornya. Baik Pak. Konten base ini apa sih? Ngapain sih sebenarnya konten base? Konten base Pak. Konten base kan kalau setahu saya itu jadi melihat kesamaannya berdasarkan dengan konten yang ada dari film itu sendiri Pak. Konten itu maksudnya apanya? Dari konten dari filmnya itu Pak, konten dari instance-nya Pak. Maksudnya kan filmnya kan nggak ada kan? Kita kan nggak tahu konten filmnya. Iya, yang konten base yang kita ambil di sini, yang kita ambil hanya dari deskripsinya saja Pak. Deskripsinya saja yang kalian pakai sebagai features. Iya, tadinya mau ini Pak, beberapa literatur kita lihat, itu kami lihat ada yang description di concat dengan director, tapi directornya karena 31% missing, jadi kami coba untuk deskripsinya saja terlebih dahulu Pak. Nggak ada genre di situ? Ada kan ya? Oh siap, ada Pak, kalau genre ada Pak, tapi belum kita masuk. Berarti kan bukan, oh kalian nggak masukkan juga? Siap, belum Pak. Hanya description yang dimasukkan? Iya Pak, siap. Iya Pak. Nanti akan dicoba ditambahkan Pak. Terus hasil dari konten base-nya apa? Untuk konten base-nya kita ambilkan vektorisasinya Pak di setiap fiturnya itu di sini Pak. Jadi si yang tadi deskripsi kita fit dia dengan si convectorizer jadi kita si fiturnya itu kita ubah menjadi convectorizer di sini Pak. Nah setelah itu si dari fitur-fitur itu kita lihat quotient similarity-nya menggunakan quotient similarity. Setelah itu di sini pertama kita kalau yang di code yang ini dia ini ngambil nilai ininya Pak, quotient similarity-nya dari nilai dari film yang mau kita lihat kesamaannya dengan apa. Setelah itu dari itu kita urutkan. Di sini kita urutkan dari yang si Transformer Prime tadi. Kita sort dia similar movie-nya itu, terus kita reverse. Jadi kita ambil dia di ini kan kalau yang indeks 1 dia ngambil nilai quotient-nya karena yang indeks 0-nya adalah indeks. Jadi kita urutkan berdasarkan jarak yang terkecil. Jadi kita reverse sama dengan true dari sorted. Nanti kita dapat similarity yang paling mirip, 10 yang paling mirip. Kita print di sini Pak dengan jadi cuma begitu doang sejauh ini berarti ya, hanya kayak itu tetangga terdekatnya. Siap. Sebenarnya ada Pak yang untuk mengambil insight dari si aktor, si direkturnya, tapi code-nya itu ternyata masih yang terakhir ada di kantor saya Pak. Jadi mungkin nanti besok akan saya susulkan Pak. Ya, ini sih kayak recommender kan berarti.
Siap, siapa? I think nggak spesifik minta membangun sistem rekomendasi kan. Siap. Rekomendasi, Pak. Tapi kalau memang mau dijadiin, saya nggak tahu, data ini kan nggak ada user kan ya? Ada, usernya tidak ada, Pak. Nggak bisa. Makanya saya sih sebenarnya nggak merekomendasikan sistem rekomendasi. Ini kan kalian membuatnya kayak sistem rekomendasi jadinya ya. Siap. Karena ini sih Pak, jadi beberapa literatur yang kita pakai itu kan kalau yang rekomendasi movie itu kalau nggak salah ada yang berdasarkan count view-nya, ada yang dari content base, terus ada juga yang dari hybrid. Nah, kita ambil yang sistem rekomendasi yang content base, kita adopsi menjadi untuk melakukan proyek ini Pak. Jadi kita ambil similarity-nya berdasarkan content base. Iya. Tapi kan saya nggak spesifik minta bikin rekomendasi sebenarnya. Siap, siap. Tapi jangan yang berangsang tenggorok. Lebih menarik sebenarnya kalau dibikin ke arah unsupervised ini. Oh, clustering, Pak. Iya. Siap. Bisa nggak kalian mengidentifikasi, maksudnya tercluster nggak data-data yang satu genre? Oh, baik, Pak. Jadi kita buat cluster baru ya, Pak? Siap. Bukan membuat cluster. Nggak, maksudnya dibuat klasifikasi baru gitu, Pak? Bukan membuat klasifikasi. Karena kan pengennya kan mengidentifikasi konten yang mirip. Kalau ini kan kalian pilih satu, dicari yang mirip sama itu kan. Siap. Jadi kan sistem rekomendasi namanya. Sebenarnya nggak jauh beda cara kerjanya, tapi akan lebih menarik kalau kalian bisa memvisualisasikan bahwa data Netflix ini bisa diklasterkan. Oh, siap Pak. Dan ternyata klasternya itu bisa mengidentifikasikan misalnya genre-nya atau malah sutradara. Saya nggak tahu, bisa jadi ke arah sutradaranya atau tergantung features apa yang kalian buat. Karena memang untuk sistem rekomendasi baiknya kalau datanya ada usernya. Jadi tujuan rekomendasi ini kan merekomendasikan suatu ya entah film atau apa, musik dan atau barang ke user tertentu berdasarkan kemiripan dia terhadap apa yang sudah dia beli atau terhadap kemiripan dia terhadap user lain. Jadi agak berbeda. Ya sebenarnya teknologinya sama aja, pakai KNN. Ini kan sebenarnya kan KNN ini kalau kalian, nah ini kan KNN sebenarnya, cuman KNN yang simpel, terlalu simpel maksud saya ini untuk tugas kelompok. Saya pengennya clustering aja. Baik, siapa? Jadi apakah mampu dengan clustering? Saya sih ngasih tugas ini saya nggak tahu bahwa akan menghasilkan sistem yang baik atau enggak sebenarnya. Nyoba doang aja, siapa tahu bagus. Gitu. Jadi bukan memang spesifik sama yang sudah dikerjakan orang. Itu maksud saya. Makanya mungkin lain kali bisa ditanya, tapi nggak masalah sih, udah lumayan lah. Cuman memang terlalu masih, karena ini kan sekedar menghitung kedekatan data lain. Tapi kalian belum membangun sistem mana konten-konten yang mirip. Apakah memang kontennya memang bisa diklasterkan kah atau enggak dari data ini? Lalu dari situ nanti bisa akan kelihatan, maksudnya sebenarnya dari situ akan kelihatan bahwa apakah di satu klaster yang sama itu apakah itu sutradaranya itu lompat-lompat di klaster yang satu ada, di klaster yang lain ada, demikian juga aktornya. Tujuannya sih ke sana waktu saya bikin proyeknya. Jadi setelah terbangun klasternya, apakah director atau aktornya selalu berada di klaster yang sama atau tidak? Kira begitu. Jadi kalau bisa yang 2 minggu ini ke arah sana lah. Baik, coba. Kenapa kalian milih Cosin Similarity? Kebetulan literatur yang kita ambil itu menggunakan itu sih Pak.
Jadi ya, itu bukan jawaban pertanyaan. Jadi setiap karena pasti ada literatur yang tidak pakai itu. Jadi maksudnya kalau bisa, ini juga untuk saran yang lanjut. Kalau saya tanya sesuatu kenapa, jangan karena orang lain pakai. Ada orang lain yang tidak pakai. Nah, jadi harus dihubungkan dengan data yang kalian kerjakan, dengan hasil yang mau kalian capai. Begitu maksudnya. Pertanyaan kenapa saya itu nggak pernah jawabannya, pasti nggak pernah jawabannya karena orang lain pakai. Itu yang pasti. Jadi jangan pernah dijawab karena orang lain pakai, karena pasti ada yang nggak pakai. Secara logika itu udah salah statementnya, karena orang lain pakai, karena ada yang tidak pakai. Itu kan logika matematika. Karena nggak semua orang pakai kosin. Kalau semua orang pakai kosin, tentu similarity score itu cuma ada kosin. Tapi kan similarity itu ada banyak. Salah satunya kosin. Menghitung kosin similarity-nya kalian dari apa? Dari word-nya kah? Atau kalian convert dulu ke bentuk lain? Dari deskripsi teks deskripsinya lah. Iya, habis tes deskripsinya dia apa? Jadi perkataannya yang dia dihitung miripnya atau Convert, Pak. Di-convert ke vektor. Vektor itu gimana cara kerjanya? Dicari yang dari kalimat A itu, Pak. Terhadap kalimat A banyaknya N kepada kalimat B, Pak. Jadi di kalimat A itu kata yang cocok di kalimat B itu ada berapa banyak, Pak? Itu vektor. Itu untuk pencarian similarity-nya kan? vektornya. Itu untuk vektornya. Coba dilihat tadi apanya, hitung Pak? vektornya. Jadi apa maksudnya dengan kalimat A dan kalimat B yang kamu bilang tadi? Jadi misalkan kalau di ini kan yang kita cari misalkan di sini transformer prime, Pak. Berdasarkan judulnya transformer prime. Nah, deskripsi dari transformer prime ini akan dijadikan sebagai parameter untuk di parameter A, Pak. Dan parameter A itu nanti yang akan similarity-nya, Mas. Kan ngitung count vektornya kan ada di atas itu. Udah di nomor 16 dan 20 kan, menghitung count. Oh iya. Nah, jadi udah nggak ada hubungannya sama yang 23. 23 itu cuma menghitung transformer prime, dokumen transformer prime, kan dia punya count vektornya sendiri. Iya, Pak. Atau kalian belum ngerti juga? Izin, Pak, jadi kalau yang di data transformer prime dihitung kemana dia paling dekat, jadi dihitung similarity score-nya ke semua data, lalu di ranking 10 terbesarnya. Nah, yang saya tanya, count vectorizer itu gimana ngitungnya? Izin, Pak, kalau setahu saya itu convectorizer itu kan gabungan antara tokenisasi dengan occurrence-nya, Pak. Jadi kalimat per kalimatnya itu dipotong-potong, ditokenisasi. Setelah itu dilihat seberapa sering dia muncul, Pak. Nanti seberapa sering dia munculnya itu dijadikan fitur, misalnya tabel-tabel yang dimana dia seberapa sering si kalimat itu muncul, seperti itu, Pak. Yakin? Itu kan pecahan itu. Siapa? Coba ditampilkan yang dari CV-nya itu. Gimana bentuknya? Baik, Pak. Coba di print CV-nya. CV-nya atau count matrix ya, Pak? Oh, count matrixnya, ya. Oh, sebentar, Pak. Saya harus dari... Ini, Pak. Ini dihitung seberapa seringnya dia, Pak. Setelah itu baru dicari similarity-nya di cost
di variabel cosensimnya ini, Pak. Oke. Siap. Oke, udah itu aja mungkin dari saya. Jadi pertanyaan mungkin yang harus dibangun pertama clustering nya. Jadi Baik. dicoba apakah mampu kalian mengelompokkan itu ke dalam kelompok data yang memang ada artinya. Cluster itu punya arti, apakah itu ke genre-nya atau ke mana saya nggak tahu sih. Harus dilihat dulu. Tergantung juga features apa yang kalian pakai juga sebenarnya. Baik, Pak. Jadi ya udah terserah kalau mau pakai tetap yang ini ya nggak apa-apa pakai ini aja terus. Cuman pengennya kalian lebih ke arah membangun kesamaan konten, mana konten-konten yang sama, bukan hanya sekedar merekomendasikan terhadap suatu item. Oke? Baik, Pak. Siap. Itu aja kali dari saya. Tapi karena udah jam, takutnya nggak sempat. Yang berikutnya mungkin kelompok berikutnya minggu depan aja kali ya. Siap, Pak. Jadi nanti ini videonya saya upload aja ke di YouTube. Kalau sebenarnya sih nggak perlu semua hadir, yang perlu hadir sih sebenarnya yang presentasi sama yang nanya. Jadi nanti mungkin saya upload di YouTube recordingnya untuk hari ini. Untuk minggu depan, sebenarnya sih tadi tujuannya supaya slide-nya dikumpul semua supaya nggak ada orang yang belum. Jadi sebenarnya sih nggak perlu diupdate juga nggak apa-apa slide-nya. Jadi tetap aja pakai slide yang udah dikirim. Kalau memang mengupdate, ya dikirim ke saya sebelumnya. Tapi saya nggak terlalu merekomendasikan juga diupdate. Saya pengennya tahu semua yang dikerjakan semua kelompok sampai pada titik ini. Apakah ada yang masih belum ngerjain sama sekali. Jadi itu aja mungkin ya. Oke, jadi sampai ketemu minggu depan untuk kelompok-kelompok lain. Ya, Pak. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Saya off dulu ya. Iya, Ya, Pak. makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak.